merokok atau terpapar asap rokok. Jadi ketika ada bapak-bapak di rumah mungkin yang rokok, kita tidak boleh dekat mereka ya, karena asap rokok itu juga berbahaya. Terus yang ketiga, mengkonsumsi minuman mengandung soda atau alkohol ya. Dan jangan sampai ibu hamil juga minum ini alkohol lagi, tidak boleh. Terus tidur terlentang pun lebih dari 10 menit itu hamil tua tidak boleh. Tidur yang terlentang tidak boleh, kita harus menjelaskan ya penelitiannya. Terus mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Kalau obat yang kami kasih itu sesuai resep tuh, di luar itu jam-jam itu tidak boleh mereka konsumsi. Nanti tidak faktor tadi. Mereka sudah persiapan dari uangnya, dari semua sudah ada persiapan. Jadi saya menjelaskan satu persatu ya. Untuk menghadapi persalinan maka diperlukan persiapan yang disebut dengan program perencanaan persalinan dan pencegahan komunikasi D4K dengan sedikit, yaitu satu, tanggal tafsiran persalinan. Setiap mama pasti sudah tahu ya tanggal tafsirannya masing-masing. Terus yang kedua, tempat dan penolong. Sudah dijelaskan oleh Ibu Mary. Di situ ada poin yang mengatakan bahwa sering mengurus perut ibu. Jadi mungkin rasa kita mungkin saya agak mungkin rasa aneh atau tabu. Harus itu tuh. Misalnya kita mau kemana, mau jalan, kapanpun yang mau kita buat itu minimal itu disampaikan oleh sebelum. Punya omong saja dengan ini kita punya bayi itu karena menurut ilmu mengatakan bahwa bayi itu bisa mendengar dia bisa membedakan bahwa ini suara ayahnya, ini suara ibunya, ini suara kakaknya, atau siapapun yang anggota dalam rumah itu di saat usia dia 3 bulan itu dia bisa mendengar. Dia bisa, tapi kalau misalnya dia 6 bulan, 7 bulan dia bisa bedakan, oh ada suara bapak enggak aku, oh ada suara mama enggak aku itu. Kalau kita sering-sering urus dia punya perut ini, jadi kita mau kapanpun kita mau jalan kemana atau apa yang mau kita lakukan itu disampaikan. Dia akan bisa membedakan oh ini salah satu bapak, ini salah satu mama. Jadi mungkin itu saja. Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat dan bayi sehat ya. Jadi semua materi yang kami bawakan hari ini semuanya ada dalam buku kita yang ini nih. Jangan sampai sudah kasih dari awal kehamilan, pas hamil sudah 10 bulan nih, baru suami dengan istri datang. Ibu mau tanya tanda-tanda persalinan itu apa? Tidak dapat. Padahal di dalam ini buku ini sudah lengkap semua di dalam sini. Hanya tidak ada lengannya saja atau menyadarinya saja lengannya tidak ada. Jadi kalau tanda-tanda persalinan, air ketuban itu pecah. Dan pada saat diperiksa bidan atau dokter tuh mereka bilang pembukaannya sudah lengkap dan sudah diizinkan untuk mengedar. Berarti itu sudah tanda-tandanya anak mau keluar ya. Lalu proses persalinan ini nih kalau dalam ilmu yang kami pelajari itu dibagi dalam 3 bagian ya. Ada yang disebut kala 1, kala 2, dan kala 3. Tapi kalau mungkin mama-mama mereka lebih pahamnya itu ada kala pembukaan, kala pengeluaran janin, dan yang terakhir itu kala pengeluaran plasenta. Jadi kalau kala pembukaan itu dimulai dari pembukaan 1 cm sampai dengan 10 cm. Kalau kala pengeluaran itu dimulai dari 10 cm sampai bayi lahir ya. Kalau kala 3 itu setelah bayi lahir sampai plasenta lahir. Biasanya itu paling lama plasenta 30 menit sudah lahir. Lalu setelah bayi lahir nih ada satu hal yang penting itu inisiasi menyusu dini. Ada yang tahu kan inisiasi menyusu dini? Biasanya setelah anak lahir tuh ibu bidan langsung kasih bayinya di atas dada ibu ya. Bayinya tidak pakai baju, hanya pakai topi. Mama punya dada ini dalam keadaan terbuka baru ditempelkan ya, supaya anak bayi bisa mencari sendiri puting susu ibu. Nah ini gunanya apa? Supaya tingkat keberhasilan untuk menyusui itu lebih tinggi. Selain itu juga kontak batin antara ibu dan bayi juga lebih tinggi. Dan selain itu juga bisa mencegah pendarahan. Karena kalau semakin cepat bayi mengisap ASI, ada hormon yang dikeluarkan yang membantu kita punya rahim itu berkontraksi.